Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma wa ba'du, fa innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin wal aqibatu lil muttaqin. Segenap pemirsa MTA TV yang kami hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita amat sangat banyak sehingga kita tidak dapat untuk menghitungnya. Maka dengan sebegitu banyaknya nikmat Allah yang telah kita terima, tentu tidak bisa kita bandingkan dengan jumlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kami mengajak kepada diri kami pribadi dan segenap pemirsa yang kami muliakan untuk senantiasa memperbaharui, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi jumlah ibadah kita, jumlah zikir istighfar kita tidak sebanding dengan jumlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga semoga dengan kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah, meskipun dengan jumlah yang seperti itu saja, jumlah yang sedikit, semoga tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kita hamba yang bersyukur. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa diberi karunia istiqomah untuk senantiasa mau untuk menteladani, mengkaji, mengamalkan, membela apa yang telah ditinggalkan kepada beliau, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, hingga kita dipanggil Allah nanti insyaallah. Pemirsa yang kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu nikmat terbesar yang telah diberikan Allah kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kita, yang menjadi bentuk cintanya Allah kepada kita, bentuk rahmat, bentuk penawar, obat kegelisahan, obat kegalauan, obat dari kejahilan, obat dari keraguan-raguan, yang semoga kita sebagai umat Islam mampu untuk mengambilnya sebagai obat dan kasih sayang Allah tadi. Dalam surah Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah kami Allah menurunkan Quran itu kecuali agar menjadi syifa, menjadi obat kegalauan, petunjuk atas permasalahan, jalan keluar bagi umat Islam, solusi bagi permasalahannya, wa rahmah, dan menjadi bentuk kecintaan Allah kepada kita. Kenapa? Karena sesuatu yang dimasuki Quran pasti akan mulia, pasti akan predikatnya naik. Sebagaimana dalam surah Anbiya ayat 10 Allah SWT berfirman, laqad anzalna ilaikal kitaba fihi dzikrukum afala ta'qilun. Dan sungguh telah kami turunkan Quran itu dzikrukum sebagai sebab musabab kemuliaan bagi kalian. Maka afala ta'qilun, apa kalian tidak berpikir bahwa sesuatu kalau dimasuki Quran pasti mulia? Bulan mulia di Jazirah Arab pada masa jahiliyah hanya 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Kemudian turun Quran pertama kali mula-mulanya pada bulan Ramadan. Kemudian kita disyariatkan untuk berpuasa padanya, maka kemudian Ramadan menjadi bulan yang dimuliakan. Bulan yang ada satu malam padanya itu lebih bernilai mulia daripada 1000 bulan. Itulah
suatu yang kemudian dimasuki Quran kemudian menjadi mulia. Orang kalau dimasuki Quran insya Allah pasti akan mulia. Orang-orang Jazirah Arab pada masa jahiliyah dikenal sebagai orang-orang pagan, orang-orang yang kemudian menyembah berhala, menyembah api, kemudian mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Negeri jahiliyah, negeri yang disepelekan oleh Persia dan Romawi. Tapi kemudian datang Quran kepada mereka, jadilah negeri Madinah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian negeri itu menjadi negeri yang mulia, akhlak penghuninya akhlak-akhlak yang karimah. Sehingga sekali lagi, tentu kalau kita mau untuk mempelajari ikhlas hati kita dimasuki Al-Quran, tentu semoga hati kita menjadi hati yang mulia. Akan tetapi segenap pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalanya kita dalam belajar Al-Quran ini, dalam tadabbur Al-Quran ini kemudian entah mengapa kadang-kadang merasa jenuh, merasa bosan. Padahal mempelajari Al-Quran tadi adalah sebab kemuliaan bagi kita, peringatan bagi kita. Tetapi kadang-kadang justru kita sendiri merasa bosan. Sebenarnya sadar bahwa Quran itu menyebabkan mulia, tapi kita kemudian kadang-kadang merasa malas. Ini adalah teguran dari Allah pada kita agar kita kemudian mengkoreksi diri kita. Apakah ya hati kita bersih? Karena tidak bisa mengambil pelajaran dari Quran tadi kecuali hatinya yang terbuka. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Muhammad ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka kemudian tidak mengambil pelajaran ibroh dari Al-Qur'an, atau kalau mereka tidak bisa berarti am ala qulubihin aqfaluha, apakah karena hati mereka telah terkunci? Artinya kalau kemudian kita ada rasa malas, rasa futur, jengah dalam mempelajari Al-Quran ini, kemudian kita sekedar kembali untuk mengambil Quran kita untuk kita baca, tapi hati kita terasa malas, mari kita introspeksi, jangan-jangan hati kita ada aqfaluha, ada tutupnya. Tidak cukup sampai di situ, bahkan mungkin hati kita telah terkunci mati dan tertutup, sebagaimana dalam surah Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal ron, tetapi sekali-kali tidak. Sesungguhnya memang ada sumbat dalam hatinya, kemudian mereka tidak bisa mentadaburi Al-Quran karena apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, karena apa yang telah mereka kerjakan. Artinya ada hal-hal yang kalau kita kerjakan kemudian akan menyebabkan hati kita menjadi kotor, kemudian tidak ada semangat kita untuk mempelajari Al-Quran yang menjadi sebab kemuliaan kita, dan itulah ron atau sumbat atau tutup. Seumpama misalnya ada lensa atau kaca, itu kalau nanti tertutup 1-2 noktah jamur akan mengganggu kejernihan gambar yang dihasilkan dari sebuah kamera. Ada misalnya satu kaca cermin, kemudian ada noktah padanya, itu akan juga mengganggu pantulan bagi orang yang berhias di depannya. Itulah ron yang digambarkan oleh Rasulullah. Kanal abd adalah hamba, idza khata'a khati'atan, apabila dia melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu maksiat, perbuatan yang menyalahi tuntunannya Allah dan Rasulnya, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka dalam hatinya yang laksana cermin atau kaca atau lensa tadi akan timbul noktah hitam, jamur hitam. Faida huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbah. Maka kemudian kalau dia itu mau untuk naza'a, dia meninggalkan kesalahan tadi, wastaghfara, kemudian dia mohon ampun, dia sadar bahwa itu salah, kemudian dia mohon ampun pada Allah, yakin bahwa Allah Maha mengampuni, wa taba, kemudian dia merasa
menyesal, kemudian dia mengiringi dengan perbuatan yang baik, suqila qalbah, maka hati yang ibarat cermin atau lensa tadi kemudian oleh Allah dihapus noktah atau jamurnya atau kotorannya tadi satu. Akan tetapi wa in ada zida fi hatta ta'wa qalbah. Akan tetapi kalau kemudian dia sudah berbuat salah tadi malah menambahi, maka oleh Allah akan ditambahi titiknya lagi. Semakin banyak dan semakin banyak sehingga lensa atau cermin tadi tertutup rata dengan titik hitam yang kemudian tidak bisa lagi menghasilkan gambar yang bening, tidak bisa lagi memantulkan bagi orang yang berias di depannya pantulan yang baik, tidak bisa tembus lagi akan tadabbur Al-Quran seberapapun banyaknya sampai kepada dia, tetapi kemudian am ala qulubihim aqfaluha, ada tutup dalam hatinya, kemudian dia memang mendengar tadabbur Quran tetapi tidak juga itu membuat kebaikan kepadanya, sebagaimana dalam surah Isra tadi, wala yazidud dhalimina illa khosara, dan tidaklah Quran tadi yang sebenarnya adalah syifa, sebenarnya adalah rahmat, sebenarnya adalah sebab kemuliaan bagi orang yang beriman, tetapi wala yazidud dhalimina illa khasara, dan tidaklah pada Quran tadi menambah kepada orang kafir, orang yang terkunci mati hatinya tadi, orang yang salah kemudian tidak mau untuk bertobat tadi, illa khosari, kecuali kecelakaan, kecuali kerugian. Kenapa? Telah tegak hujah padanya, dia telah tahu ilmunya, kemudian dia tidak mau mengamalkan. Maka ini khasirat dunia wal akhirah, celaka dunia dan akhirat. Kemudian salah satu bentuk juga yang kemudian dapat kita membuat kita malas untuk tadabbur Al-Quran adalah banyak tertawa. Ya hadirin, banyak tertawa, sebagaimana sabdanya Rasulullah, inna kasratad dhahki tumitul qalba, sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. Tertawa yang bagaimana? Tertawa yang kemudian terhadap ayat-ayat Al-Quran juga dia ikut mentertawakan, tidak mengambil serius, tidak mengambil pelajaran padanya, malah menjadikannya bahan lelucon. Inilah yang kemudian akan menjadikan hati kita keras, kemudian tidak mampu lagi ditembus oleh cahaya Al-Quran. Semoga kita dijauhkan dari yang sedemikian. Segenap pemirsa MTA TV yang kami hormati dan semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita disampaikan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini memasuki bulan Ramadan, bulan yang pertama-tama Quran diturunkan padanya. Maka apa tidak saatnya bulan ini menjadi momentum bagi kita untuk kembali mentadaburi Al-Quran, membersihkan hati kita. Karena dikatakan oleh Rasulullah bahwa pada bulan ini futihat abwabal jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwaban nar, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, wa sufidatis syaitan, kemudian setan-setan yang mengajak untuk maksiat dibelenggu. Mestinya kemaksiatan yang pintunya telah ditutup oleh Allah ini membuat kita kemudian terjaga dari maksiat, kemudian hati kita hidup untuk mentadaburi Al-Quran di bulan ini. Kapan saatnya lagi kalau tidak sekarang di bulan ini? Sebagaimana dalam surah Al-Hadid ayat 16 yang menjadi hafalan kita sebagai warga majelis tafsir Al-Quran, alam yakni lilladzina amanu antakhsya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Apa tidak saatnya sekarang ini? Sekarang ini lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, antakhsya'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka tunduk, hati mereka khusyuk untuk mengingat Allah, menjauhkan diri dari maksiat. Mumpung saatnya futihat abwabal jannah, pintu-pintu surga dibuka, ghuliqat abwaban nar, pintu-pintu neraka ditutup, wasufidatis syaiton, setan-setan yang mengajak kepada maksiat, mumpung dibelenggu oleh Allah, dimudahkan kita. Mestinya adalah kita mudah untuk mempelajari Quran di bulan-bulan ini, hati kita tunduk khusyuk untuk kemudian
mempelajari Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ahli kitab zaman dahulu. Fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum, yang hati mereka kemudian keras karena berlalu masa yang panjang, datang Quran pada mereka, kemudian mereka sia-siakan, hati mereka menjadi keras. Jangan sampai kita tergolong menjadi seperti ahli kitab sebelum kita. Untuk itu hadirin, kami mengajak diri kami dan panjenengan semua, sekali lagi, bulan ini adalah bulan yang baik bagi kita. Bulan kita, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, dijauhkan dari amal maksiat, sehingga kita mudah untuk belajar Quran yang menjadi sebab kemuliaan bagi kita, dan semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, banyak kurangnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan semoga panjenengan semua maklum. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.